Setelah dia baca buku-buku, dia baca Quran, dia baca hadis, dia dengar ceramah, bersyahadat masuk Islam. Habis itu pergi ke tempat orang Islam, sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, pulang, sendal pun hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah, aku belajar Islam terlebih dulu sebelum mengenal orang Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai pita dibeli di Sinaboy. Kalau tuan-tuan ke Jakarta, sampaikan salam saya ke Bang Aboy. Anak raja memakai katun dipakai di tengah arena. Saya sebetulnya tidak mau berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Sebetulnya saya tak, yang berpantun itu biasanya tokoh adat, cendekiawan. Kalau ulama biar ustaz biasanya jarang berpantun. Ustaz itu kan bawanya kalam, berwibawa. Pantun itu merusak kewibawaan. Tapi kalau dipancing-pancing dia keluar dulu. Yang jelas pantun di awal tausiah di bawah acara itu menyegarkan suasana. Kita naik pesawat itu kan takut selalu, tertekan, stres, telinga peka, mata kadang rabun nengok pramugari itu. Tapi ketika naik pesawat Citylink yang berpantun-pantun, kita pun menjadi suasana menjadi cair. Jadi orang pejabat-pejabat kalau datang ke Riau menyiapkan pantun semuanya. Sampai-sampai mereka ada saya dapat berita WA waktu di Tanjung Pinang sampai buang air dalam celana. Karena ketika bertanya dijawab pantun terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa senang petang ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar BNI Syariah. Jadi pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan untuk membantu perekonomian Islam. Bank konvensional diberikan izin selama 15 tahun untuk membuka divisi syariah. Nanti kalau dia sudah mapan, maka dia akan memisahkan diri. Karena ada pemahaman sebagian orang, ini bank konvensional membodoh-bodohi orang Islam, maka dibukalah divisi syariah untuk ngibulin, menipu orang Islam. Sehingga ketika duitnya terkumpul, sebetulnya duit itu untuk bank konvensional. Nah, inilah bahayanya orang yang tidak mengerti. Dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Padahal itu cara. Karena kalau langsung ujuk-ujuk kata orang Jawa, tiba-tiba mendirikan bank syariah, ya tidak bisa. Maka dia merger dulu ke bank konvensional. Maka ada BCA syariah, ada bank syariah mandiri, ada HSBC syariah, termasuklah BNI syariah. Nanti sampai masanya setelah dia mapan, dia akan memisahkan diri sendiri, murni, pure, original syariah. Nah, jadi saya saat ini sedang berada bersama bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang menuju syariah. Karena ada juga orang berpendapat, sama aja tuh bank syariah sama konvensional Pak Ustadz. Bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum, akadnya isinya lebih kejam bank syariah dari bank konvensional. Nah, ini orang tidak benar. Bayangkan Republik Indonesia yang mayoritas muslim, itu pertumbuhan bank syariah sekarang baru 6%. Padahal kita berapa persen? Lebih 80%. Artinya 94% kita masih konvensional. Sholatnya syariah, puasanya syariah, umrohnya syariah, pakaiannya syariah, tapi ekonominya konvensional. Padahal sholat, puasa, zakat semuanya memakai ekonomi. Sholat, mana contohnya sholat pakai ekonomi Pak Ustaz? Sholat mesti menutup aurat dari pusat sampai lutut. Kalau tidak ada ekonomi, beli kain, mana bisa sholat? Kainnya dibeli dari riba, sholatnya tidak sah.
Lalu kemudian puasa. Puasa ada sahur, ada berbuka. Sahur makan, berbuka makan. Makanannya dari mana? Dari riba. Puasanya tidak sah. Puasanya makan haram. Pergi haji, konsumsi, akomodasi, transportasi, semua pakai uang. Uangnya dari mana? Dari riba. Hajinya tidak sah. Makanya bolak-balik pergi haji tidak mabrur, tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang sudah haji tak bercelana sama sekali. Jadi pokok pangkal permasalahan kita ini semua adalah ekonomi. Oleh sebab itu beralihlah dari bank konvensional ke bank syariah. Apa pilihannya? BNI Syariah. Dah, potonglah tuh. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram. Tahu juga Ustaz di Instagram. Iya, kita pun punya, bukan tak punya. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 6,2 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ibu-ibu yang suaminya bekerja di bank BNI Syariah, bersyukurlah pada Allah karena ibu sedang menikah dengan mujahid fisabilillah. Makanya nanti kalau pulang dia agak lambat sedikit, maklum namanya jihad. Bapak pun kalau pulang pas ditanya, abang kenapa lambat? Jihad. Yang lain itu kerja cuma cari makan. Dia bekerja untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah, kalau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Yang lain mungkin masuk jam 8, pulang jam 5, macet-macet sedikit, jam 6 sudah sampai rumah. Dia mungkin sampai malam. Tapi semua amal dia dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore sampai dia pulang itu bernilai jihad fisabilillah. Maka sahabat-sahabat yang masih berkecimpung di bank konvensional, kalau alasannya karena darurat, ada yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh, saya susah, rumah tak ada, kendaraan tak ada. Di rumah ini semuanya hutang. Satu-satunya yang lunas bini. Andai Pak Kua membolehkan itu kredit, bini itu pun kredit juga. Aku terima nikahnya dengan sebentuk cincin emas, kredit. Maka oleh sebab itu maka dia dalam keadaan darurat. Kalau dia tidak bekerja di konvensional ini, maka dia mati. Kalau pilihannya antara dua, darurat tertinggi mati, riba, maka dia boleh memilih riba. Tak boleh kita boleh mati. Masuk ke dalam hutan. Sampai di hutan pilihannya cuma ada dua, mati sama babi. Lalu tanya, kau pilih mana? Mati apa babi? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Mesti pilih babi. Sementara dapat pisang. Tapi sudah pisang dapat, tinggalkan babi. Yang nanti kawan datang bawa pisang, ini ada pisang. Makanlah pisang. Enak babi ini rupanya. Tak bisa gitu. Ini namanya berlaku hukum darurat. Yang saya kutip ini pendapat ulama Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tapi kalau yang dari Madinah, makanya beda sahabat-sahabat dari alumni Madinah, tak ada tawar-menawar. Resign. Nanti gimana Pak Ustadz? Tak ada, resign. Kalau kau tetap sana, neraka jahanam. Wah, akhirnya resign lah mereka. Habis tabungan, balik lagi. Kenapa? Karena saya pakai pendapat yang pertengahan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saya cuma mau mengingatkan kepada ibu-ibu yang suaminya bekerja di bank syariah, kepada bapak-bapak yang istrinya bekerja di bank syariah. Mereka ini bukan sekedar mencari sesuap nasi, segenggam berlian, tapi mereka ingin menghidupkan salah satu unsur terpenting dari agama ini adalah ekonomi. Tidak diniatkan, tidak disetting. Hari ini saya 2 ceramah nih bicara ekonomi. Pagi tadi Muslim Madani Mart di dekat Masjid Raudhatus Shalihin, 3 pintu. Cabang yang ketiga, cabang yang kedua 2 pintu. Nampaknya yang keempat nanti 4 pintu. Berkumpullah beberapa orang membuka. Bayangkan Bapak Ibu, masjidnya punya kita, jamaahnya punya kita, duitnya duit kita, ramainya ramai kita, tablik akbarnya kita, tapi duit kita dikelola orang lain. Itu kan namanya kambing punya susu, sapi punya nama.
Sapi, susu apa? Susu sapi. Padahal susu kambing. Baunya bau kambing. Begitulah umat ini sekarang. Siapa itu yang ramai itu? Umat Islam. Yang berkumpul kemarin sekian juta siapa? Umat Islam. Itu toko yang besar itu punya siapa? Punya kawan kita. Itu gedung yang tinggi itu punya kawan kita. Punya kita mana? Itu lontong sayur. Bukan berarti lontong sayur itu menjijikkan, bukan berarti saya menyepelekan. Ini bagus. Tapi dengan bangkitnya ekonomi umat, kita mau jangan sampai kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Oleh sebab itu, maka sahabat-sahabat yang berkecimpung di sini, inilah dakwah yang terbesar. Disangka orang yang berdakwah itu Ustaz Somad, karena dia yang ceramah, karena dia dibuka YouTube. Cobalah buka YouTube, tulis di situ Somad, enter. Langsung jumpa nama saya. Somad, enter. Dulu kalau saya tulis di situ Somad, keluar sinetron Bang Somad. Sekarang kalau saya tulis Somad, keluar. Lalu orang menyangka yang ceramah, yang berdakwah itu Ustaz Somad. Saya hanya cerita agama. Yang betul-betul berdakwah itu, yang actionnya adalah, itulah dia guru-guru di pesantren yang tidak muncul ke permukaan. Dia dakwah dalam bidang pendidikan. Tapi ada dakwah dalam bidang ekonomi. Inilah dia penggerak-penggerak. Ada otaknya, bukunya, Dr. Safi Antonio, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tazkiyah. Ini otaknya. Tapi eksekutornya, pekerjanya, beruntunglah ibu-ibu yang suaminya dipilih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selama ini mengeluh, yang gelisah, yang risau, pulang dari sini katakan, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mengirimkan engkau. Kenapa? Karena bagian dari jihad menolong agama Allah. Mungkin saya yang ceramah 1 hari 3 kali, pindah ke beberapa tempat. Di akhirat nanti peran bapak ibu yang berkecimpung, bergulat, bertungkus lumus kata orang Melayu di BNI Syariah, inilah yang menyelamatkan umat. Bayangkan, baru 4 bank daerah yang berubah menjadi syariah. Kita sudah merdeka dan kita negara mayoritas muslim, tapi yang berubah baru 4. Pertama Bank Aceh, yang kedua Bank NTB, yang ketiga kita alhamdulillah Bank Riau Kepri Syariah. Sudah berubah ini. Bank Riau Kepri sudah disetujui semua, 12 bupati kabupaten kota tambah 1 gubernur, semuanya deal setuju alhamdulillah. Dan yang ketiga dalam proses Bank Nagari Sumatera Barat. Makanya di mana-mana saya sampaikan, Ustadz, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Bupati kami rajin baca Yasin, Bupati kami rajin puasa Senin Kamis. Bupati amalnya bukan itu. Puasa sunat, puasa Senin Kamis, baca Yasin, itu bukan amal bupati. Itu amal siapa saja. Siapapun bisa puasa sunat. Amal bupati, wali kota, gubernur yang punya kekuasaan adalah merubah dengan tanda tangannya, dengan jabatannya yang 5 tahun, 10 tahun itu, merubah konvensional menjadi syariah. Hai para bupati, hai wali kota, hai para gubernur, kalau kalian mau dapat amal jariah, bisa menolong, maka robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Udah, potong 2 menit. Ustadz ngomong gitu tak takut Ustadz bupati wali kota tersinggung. Ya tak apa-apa, saya tak pernah buat proposal ke mereka. Kecuali saya punya pondok pesantren, tiap bulan dikirimnya beras, saya ngomong dia tersinggung, beras putus. Dah, saya tak ada kepentingan. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam. Saya ngomong terserah saya. Apa yang mau saya cakapkan, apa yang ada di kepala saya, selama tidak melanggar kode etik. Kalau salah saya menurut agama, siap diadili di Majelis Ulama Indonesia. Mana saya omongan saya yang salah? Kalau salah saya menurut hukum, siap dihadapkan saya di pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam-macam isu. Itu Ustaz Somad anti kebinekaan, selalu bicara tentang syariah. Loh, saya muslim, saya ingin selamatkan anak bangsa saya. Bicara saya tentang perda syariah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Tahu saya, fotonya udah manjat pokok kayu. Ustaz setuju enggak? Setuju saya bilang. Ini Pak Ustaz mohon dukungan. Bisa Ustaz mendukung saya? Mana bisa? Berat saya 51. Ente 40 120. Mana saya mendukung? Maksudnya Ustaz setuju enggak kalau saya jadi caleg? Oh, setuju saya bilang.
Saya dakwahnya masjid, surau, musola. Itu kalian berjuang di parlemen sana. Nanti kalau lulus di sana, pertama keluarkan perda berbusana muslimah di bumi lancang kuning. Apa nama perdanya? Perda di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun nama perusahaannya, kalau sudah buka di Riau, maka dia mesti wajib pakai baju kurung, pakai hijab. Mau perusahaan roti, mau perusahaan bank, mau perusahaan retail, mau bisnis, mau mall, maka penjaga-penjaganya itu harus pakai baju kurung, harus pakai penutup aurat. Diperdakan peraturan daerah Provinsi Riau, semua perusahaan asing, rumah makan Jepang, rumah makan Thailand, perusahaan roti, semua pegawainya wajib berbusana muslimah. Yang non muslim kita tidak atur, tapi insya Allah mereka juga senang. Saya yakin dan percaya ibu-ibu, tanyalah suami ibu-ibu yang non muslim, tanya, ibu non muslim ya, kalau kami muslimah menutup aurat senang tak kalian? Pasti dia senang. Kalau tidak lakinya kan gatal juga, nengok jelalatan kemana-mana. Ini tidak bisa pakai ceramah Bapak Ibu. Tak mungkin saya masuk ke mall, assalamualaikum, mau ditangkap security itu saya. Tapi dengan kekuasaan bisa. Mana contohnya? Semua pesawat maupun domestik ataupun internasional yang mendarat di Banda Aceh, maka pramugarinya harus pakai celana panjang hitam dan pakai jilbab, hijab. Walaupun dia makainya pasrah tapi tak rela. Nanti begitu pesawat itu terbang, bukanya balik. Ya tak apa-apa. Tak mungkin saya ceramah di pesawat itu. Oleh sebab itu maka ini dakwah dengan kekuasaan. Saya mau menyampaikan bahwa suami ibu yang bekerja di BNI Syariah adalah da'i. Istri bapak yang bekerja di BNI Syariah adalah da'i. Cuman dia tidak khutbah, dia tidak tausiah. Da'inya apa? Merubah duit orang dari yang haram kepada yang halal. Maka harus disupport. Maka bapak-bapak yang mensupport istrinya, ibu-ibu yang mensupport suaminya, maka dia mendapatkan pahala jihad juga fisabilillah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang beranggapan kalau sudah ngaji, kalau sudah ikut pengajian sama ustadz, maka dunia ini harus ditinggalkan. Ini tadi baru masuk SMS. Ustadz, saya dikecilkan oleh teman-teman relasi karena setelah saya ikut pengajian hijrah, kata kawan-kawan, saya sudah meninggalkan dunia. Saya bilang, kawan ente tak betul. Ente meninggalkan riba, ente meninggalkan konvensional, ente meninggalkan PSK. Karena selama ini kalau lobby-lobby ke hotel, ada ini lobby, orang tak lagi perlu duit karena duit sudah banyak. Maaf cakap lalu dia kasih yang tak baik. Meninggalkan khamar, meninggalkan diskotik, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat bukan berarti meninggalkan dunia. Kawanmu beranggapan maksiat itu dunia. Ketika meninggalkan maksiat berarti meninggalkan dunia. Kita tidak meninggalkan dunia. Saya masih pakai kendaraan, saya masih punya rumah, saya masih pakai cincin. Kalau saya meninggalkan dunia, matilah sudah. Nah, ini perlu diluruskan. Mindset, main otak, settingan otak ini mesti diluruskan. Mindset, otak disetting supaya jangan sampai kita salah mikir, salah bicara, salah melihat, salah memandang, salah berbuat. Dari gara-gara mana? Dari gara salah mindset. Ini banyak orang sekarang mindset, main otak, setan, mindset, otak setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita ini tetap bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, ya, kita tak bisa lepas dari dunia. Makanya doa yang diajarkan dalam Quran, Rabbana atina fid dunya dulu hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Tak ada ya orang nanti ibu dengar, bapak dengar tiba-tiba berdoa Rabbana fil akhirati hasanah. Itu dia tak hafal, grogi. Yang tepat dunia ini mesti baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan laisa bi khairikum man taraka dunyahu. Orang yang baik di antara kalian bukan yang meninggalkan dunia. Li akhirati, karena mencari akhirat, sibuk salat sunat, berzikir, baca Quran lalu meninggalkan dunia. Tidak. Oleh sebab itu yang memberikan akad mudharabah ganti rugi, akad mudharabah bagi hasil, akad murabahah permodalan, ini semua adalah dalam rangka membangkitkan ekonomi umat.
Kalau umat ini ekonominya bangkit, maka dia tidak akan mudah dirubah akidahnya hanya dengan mie instan, baju kaos, sumur bor. Bayangkan tuh Bapak Ibu, dibangunkan sumur bor, tapi untuk ngambil air ini mesti merubah akidah. Padahal yang mengajarkan nyumbang sumur itu Islam. Ya Rasulullah, emak saya meninggal. Terus kalau saya bersedekah pahalanya sampai atau tidak? Kata Nabi, sedekah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Itu maka kami ini dikasih air minum. Walaupun kuih kotak tak ada. Bercanda aja. Karena yang paling afdal air minum. Itu juga nanti hujah bagi ibu-ibu kalau bertamu, ada tamu datang, kasih dia air minum. Pas dia bertanya nanti, kenapa cuma air minum? Kata Ustaz Somad, yang paling afdal adalah saqil ma, memberi air minum. Jangan Bapak Ibu panitia tersinggung. Saya Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Kami ini lurus-lurus saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menyesal pula saya nyebut itu. Artinya apa? Yang punya ajaran membuatkan sumur bor itu ajaran kita, tapi yang mengamalkannya orang lain untuk program merubah agama. Gara-gara apa? Orang Islam yang punya duit itu kemana? Sibuk mengkoleksi tas kulit. Nanti saya ngomong tas kulit, yang punya tas kulit tersinggung. Sibuk mengkoleksi jilbab. Nanti saya ngomong jilbab, yang punya jilbab tersinggung. Payah betul lah ceramah ini. Bapak Ibu kalau saya ngomong, jangan pikirkan saya nyindir. Pokoknya biarkan aja saya bicara, tak lama. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai jam 4:30, insya Allah 5:30 selesai. Kalau ada pertanyaan, tulis di kertas, nanti saya jawab. Tapi pertanyaannya yang berkualitas lah. Yang pertanyaan yang tak menambah iman. Ustadz, bumi itu petak apa lonjong? Tak ada hubungannya sama ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling hebat itu ibadah ekonomi. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga? Orang yang bangun masjid. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Jadi Bapak Ibu mesti menasihatkan ke anak-anak, nak, kau mesti kaya, kau mesti bangun masjid, kau mesti bangun masjid, kau mesti bangun masjid, sesuai dengan namanya masing-masing. Itulah makanya nama anak itu mesti baik, karena nanti dia akan bangun masjid, dibangunnya. Kalau saya nanti punya duit, saya bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah, Abdus Somad. Ibu, masjid apa? Tadi saya sholat asar, sholat di jalan Duyung, Masjid Fatimah. Itu nama orang, nama ibu yang kaya buat nama masjid Fatimah. Makanya nama ibu, nama yang bagus-bagus. Coba kalau nama ibu Christina Aguilera. Sholat di mana tadi? Masjid Aguilera. Nama yang baik-baik. Nah, yang bisa punya istana di surga itu orang kaya. Maka berniatlah jadi orang kaya. Ini sekarang ada orang berpemahaman, saya Pak Ustadz udah ngaji, terus bawaan saya mau mati aja sekarang. Ini tak betul. Makanya mesti hebat, ekonominya mapan. Lalu kemudian ketika ditanya, siapa yang orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Wa farraja bainahuma. Nabi menunjukkan as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara kedua jarinya. Beginilah dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Menyantuni anak yatim. Duit. Siapa yang bisa nyantuni anak yatim? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak duit, balik dari sini nanti jangan pulang ke rumah, keluar Sudirman, mampir ke Koki Sunda. Jangan masuk dalam. Di sampingnya ada jalan, terus belakang ada Pajar Harapan. Jumpai Pak Yazid namanya di sana. Assalamualaikum Pak Yazid. Ya, tadi kita Somad yang paling dekat dengan Nabi, yang sedekah duit untuk anak yatim. Kebetulan nih saya sebelum pulang ke rumah mau saya bereskan anak yatim nih. Berapa anak yatim sini? Ada 200. Keluarkan semuanya? Enggak, 3 orang aja. Berapa uang sekolah kau yang belum bayar?
anak yatim sini, berapa uang sekolah belum bayar? Kenapa celana ini koyak? Mana tas? Mana sepatu? Mana baju? Mana Quran? Bapak mau ngasih? Enggak, nanya aja. Duit. Dan itulah orang di bank BNI Syariah cerita duit. Alhamdulillah Ustaz, suami saya menghitung duit. Duit siapa? Duit orang. Motivasi, bangkitkan semangat terus. Makanya kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, ini orang tidak belajar Islam. Nabi Muhammad SAW menikah, sebelum menikah dulu lahir, sebelum lahir lagi punya ayah Muhammad, punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay kakek yang kelima, itulah yang membangun parlemen di kota Makkah bernama Darun Nadwa, rumah pertemuan. Dar rumah, Nadwa pertemuan. Kalau sekarang mungkin di Pekanbaru LAM, Lembaga Adat Melayu, tempat berkumpulnya nenek mama tokoh masyarakat, datuk-datuk, termasuklah Datuk Sri Ulama Setia Negara Abdul Somad LCM. Tentu kita sebut nama kita kan, tak ada orang nyebut, kita sendiri nyebut. Itu yang membangun itu kakek Nabi Muhammad SAW. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay. Qusay ini orang kaya, luar biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan orang pinggiran, bukan orang sampah, tapi punya bisnis yang luar biasa. Lalu kemudian ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba kredit Abbas. Abbas itu adik kandung ayahnya. Ayah Nabi namanya Abdullah, Abdullah punya saudara kandung bernama Abbas, Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Itulah salah seorang dari 7 periwayat hadis Nabi SAW. Artinya apa? Paman Nabi itu juga bisnismen, duit. Dan ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan 2 tahun dalam perjalanan bisnis. Ibu-ibu yang hamil suaminya meninggal, kuatkan, tegarkan. Karena Aminah juga dalam mengandung 2 bulan, meninggal suaminya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 500 km dari kota Makkah menuju kota Madinah dalam perjalanan bisnis. Pertemuan Nabi dengan Khadijah, ada tak Bapak Ibu baca hadis? Nabi ketemu dengan Khadijah waktu tabligh akbar, Nabi ketemu Khadijah waktu pengajian sore. Nabi ketemu Khadijah itu bukan sedang pengajian, bisnis. Yang punya barang-barang Khadijah, yang membawa barang untuk berdagang Muhammad SAW. Cuman ketika barang ini dibawa orang lain tak laku. Ketika Muhammad yang membawa, laku kelas, drastis. Maka ditanya, ini barang-barang habis terus, siapa yang bawa? Ini orangnya. Mana dia orangnya? Ini. Begitu dilihat, nurun, cahaya yang berkilau. Patutlah orang beli barang dia, laku, bintang iklannya luar biasa. Nabi Muhammad itu disebut Badar. Tola'al badru alaina. Badar artinya bulan purnama, bercahaya. Makanya kalau bapak-bapak ibu dari BNI Syariah nanti menjalin transaksi mudharabah murabahah, ada bisnis, nah, yakinkanlah orang ini memang iklan bagi produknya. Kalau saya lah diminta mengiklankan, Ustaz tolong endorse ini minuman susu berkhasiat bisa gemuk, saya tak mau. Minumlah, minum 2 kali berat badan bertambah. Mana orang percaya? Produk bagus, bintang iklan membuat produk itu menjadi laku. Islam ini produk yang bagus, tapi umat Islamnya tidak mencerminkan Islam. Sehingga apa kata ungkapan? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terdinding, terhijab karena perilaku orang Islam. Orang barat sekarang berduyun-duyun berlomba-lomba masuk Islam, bukan karena melihat orang Islam, tapi karena nonton di internet sejarah Islam masa lalu dan baca buku-buku. Setelah dia baca buku-buku, dia baca Quran, dia baca hadis, dia dengar ceramah, bersyahadat masuk Islam. Habis itu pergi ke tempat orang Islam, sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, pulang, sendal pun hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah aku belajar Islam terlebih dulu sebelum mengenal orang Islam.
Pergi kita ke yayasan, ke tempat saudara kita yang tak Islam, capek kita mencari security, mau nanya mana toilet. Pergi ke lembaga tempat orang kita, tak perlu tanya, tarik aja napas panjang, langsung ketahuan di mana tempatnya. Padahal yang mengajarkan suci, bersih, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu setengah daripada iman, yang mengajarkan cebok, yang mengajarkan bau-bau busuk itu menjauhkan dari malaikat, agama kita. Oleh sebab itu maka ekonomi harus dibangkitkan, karena dalam Islam diajarkan yang tetap mengalir itu adalah ekonomi. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata, putus. Ibu rajin baca Yasin, setelah meninggal dunia putus. Kalau ada ibu sudah mati baca Yasin, kami pun kabur. Bapak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat tasbih, meninggal dunia putus. Tapi amal duit tak putus. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Makanya ibu bapak kalau sayang sama diri, pembebasan masjid tanah 1 meter 500.000, belikan 5 meter 2,5 juta. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain tinggal. Oleh sebab itu lagi-lagi ekonomi. Kenapa naik anggota legislatif pecandu narkoba? Kok bisa naik? Karena serangan pajar di Sumatera 300.000. Kok Ustaz tahu? Saya pun dapat juga. Disebar mereka amplop. Tapi kawan saya di pulau seberang sana, Ustaz, di kampung kami kata dia 10.000 mereka sawer. Selesai Pak Ustaz. 10.000 bapak ibu. Habis 5 tahun ke depan. Maka jangan heran pecandu narkoba bisa duduk memimpin sidang paripurna. Kenapa? Karena yang mencoblosnya orang sakau semua. Kenapa suara bisa dibeli? Miskin, susah. Kalaulah datang caleg kemari mau membeli suara bapak ibu 300.000, mana laku? Duit bapak ibu banyak, 3 juta barulah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kesusahan, kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Antara kafir dan kafir itu materi luar biasa. Maka bapak yang sudah berkecimpung di dunia ekonomi Islam ini, ibu yang sudah ikut serta berperan, ibu sedang menyelamatkan umat ini dari kekufuran, menyelamatkan umat ini dari money politik, menyelamatkan umat ini dari serangan pajar. Tapi tidak cash langsung. Suami ibu dia tidak pembuat jembatan. Beda dengan istri-istri para arsitek yang langsung nampak. Suami ibu kerjanya apa? Arsitek Pak Ustaz. Apa kerjanya? Menggambar kondominium. Nampak bangunannya, real. Ini tidak. Dia kerjanya di bank, mengatur. Tapi dia sudah menyelamatkan umat. Nah, ini perlu dipahami. Karena kalau tidak nanti kita akan terjebak pada penipuan anggota tubuh yang bersifat zahir. Mata. Kalau kita tusukkan tongkat ke tepi sungai Siak, sungai Siak tak nampak karena airnya beku. Carilah kolam renang atau sungai yang bersih, bening, jernih, tusukkan. Itu nampak tongkat bengkok pak, bengkok. Tapi kita ketarik lurus, masukkan lagi bengkok, tarik lurus. Itu menunjukkan mata kita tertipu. Makanya dunia disebut mata'ul ghurur, menipu, kenikmatan yang menipu. Saya cuma ingin berkata, suami ibu yang bekerja pagi, petang, malam, lembur, pendapatan yang dia bawa biasa-biasa saja, jangan tertipu dengan orang lain yang penuh dengan gemerlap, padahal itu hanya kenikmatan sesaat. Berapa lama lah kita nikmati dunia ini? Saya sekarang berumur 41 tahun. Lahir 77, sekarang 2018, 41. Walaupun kelihatannya macam 21. 41. Saya udah hitung-hitung 41, berarti saya mati 22 tahun lagi. Saya berangkat ke Mesir 98, 2018, udah 20 tahun. 20 tahun yang lalu begitu cepat berlalu, 20 tahun akan datang aku akan mati. Begitu singkatnya hidup. Dan semua yang kita cari itu kadang tak sempat kita nikmati. Pagi-pagi pulang patang perasnya, banting tulang, pantang kono, pantai sini, seduk sana. Jurusnya jurus tupai, lompat sana, lompat sini.
Jurusnya jurus gayung, cedok sana cedok sini, hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Habis semuanya. Tak penting halal haram. Begitu diperoleh pun tak bisa dinikmati, tak sempat nikmati. Penuh meja makan. Oh Pak, ini kepitingnya sudah kolesterol. Ini teh manisnya sudah diabetes mellitus. Ini empingnya sudah asam urat. Makanan saya mana? Udah semua Pak. Ada satu yang belum tadi datang. Apa dia? Kentang rebus tak pakai garam. Kalau kebetulan makanan bapak ibu itu jangan tersinggung. Beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, balik langsung mati. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajalnya udah sampai. Makanya saya di awal-awal saya nasihatkan, kalau tak kuat-kuat jantung balik aja lah. Bapak ibu, ada ustadz itu yang ceramah suaranya datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, marilah kita sabar. Suami kita dilarikan orang sabar. Ada model itu, tapi saya tak bisa. Saya udah pernah saya coba, saya tiru ustadz-ustadz yang tenang. Jamaah sekalian, rupanya ceramah ini tak bisa kita buat-buat. Jadi saya kalau ada orang, Ustadz kami dari kampus nih, terus tolonglah Ustadz ajarkan kami public speaking. Mohon maaf, saya tak pernah belajar public speaking. Apa yang ada di otak saya itu saya cakapkan. Habis bahan berhenti. Ada pula ceramah tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Hidup yang sesaat ini, tapi jangan sampai tak mengejar dunia. Saya tak ingin setelah mendengar pengajian ini besok bapak tak masuk kerja. Kata ibu, bang, abang tak berangkat. Jangan kejar kali dunia ini adiknya. Apa yang kita kejar? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kita tetap bekerja on time masuk, tapi jangan sampai kita merasa sedih melihat orang yang kenikmatannya begitu banyak. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na. Jangan kau ulurkan biji matamu menengok orang-orang yang kami beri kenikmatan lebih, padahal sebenarnya itu bukan nikmat tetapi istidraj. Salat tak pernah, puasa tak pernah, rezeki lancar, rumah besar, mobil besar, bini besar. Kan sakit hati kita. Aku yang sholat, kenapa dia yang mobil mewah? Sudahlah mobil mewah, cash pula. Udahlah second kredit. Bunyi klakson kredit. Sakit hati kita. Kita sholat tak tinggal. Padahal sebetulnya itu bukan nikmat. Itu istidraj. Istidraj itu apa Pak Ustaz? Allah mempermainkan dengan laknat tapi berbaju nikmat. Itulah yang paling kita khawatirkan. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Wa umli lahum, ku beri badan sehat, ku kasih anak, ku beri istri, ku berikan rumah, ku berikan gaji. Tapi sebenarnya itu adalah kenikmatan yang sempurna.